selamat datang di Lumos Hive Academy. Untuk memulai materi hari ini, kita menggunakan software Visual Studio Code atau VS Code untuk membuat programnya. Hal yang teman-teman perlu lakukan pertama kali adalah membuat .html-nya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari di sesi ini. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, problem solving. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, pemrograman dasar. Dan yang kelima, implementasi ke dalam bahasa pemrograman block code. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Boleh dong Alhamdulillah, baik ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar kita yang seru banget hari ini dengan tema Trends in Cloud Computing yang diselenggarakan oleh kolaborasi dari Lumos Hive dan Universitas Pradita. Izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Saya Rindi Antika dari tim Lumos Hive dan akan menemani kalian sepanjang acara ini. Baik, sebelumnya saya mau tanya nih ke teman-teman yang sudah hadir. Kira-kira teman-teman berasal dari kota mana aja ya? Coba dong jawab di kolom chat. Silakan teman-teman. Oh, ada yang dari Aceh, Batam, Tangerang, Bandung. Wow, banyak ya. Wah, banyak ya. Oke. Wah, oke, kita lanjut aja ke perkenalan kepada pembicara kita yang luar biasa hari ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Program Magister Teknologi di Universitas Pradita. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Handri Santoso, SC Magister of Engineering, Doctor of Engineering. Halo Pak Handri, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Selamat siang semuanya. Bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa, jelas sekali Pak. Ya. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik. Iya Ya. Pak, senang sekali nih Pak bisa menghadirkan Pak Handri di sini. Saya yakin juga nih teman-teman yang di sini sudah tidak sabar mendengarkan materi mengenai Trends in Cloud Computing yang akan disampaikan oleh Bapak Handri. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan Pak Handri untuk memulai presentasinya. Terima kasih Mbak Rindi ya. Iya, Bapak. Ya, makasih Mbak Rindi atas kesempatannya dan salam kenal buat Mbak dari Lumos Hive ya Mbak ya. Dari Lumos Hive selamat kenal, kemudian juga selamat siang buat rekan-rekan semua yang mengikuti webinar pada hari ini. Bisa saya diberikan izin untuk sharing, Mbak? Silahkan Bapak. Bisa saya dijadikan co-host supaya bisa sharing. Baik Pak, Ya, apakah sudah bisa Pak? Oke, sudah. Baik. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat, Mbak Rindi? Bapak. Sudah ya? Iya. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Nama saya Handri. Saya saat ini menjadi Kaprodi untuk program S2 di Pradita University. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang dari daerah ya. Tadi ada teman-teman dari
Batam, ada dari wah ada yang dari Tokyo, ini Tokyo atau mana ini? Kebetulan saya lagi di Jepang saat ini, jadi mudah-mudahan bisa ketemu ya yang Ali Muhsin ya, dari Tokyo, kemudian ada dari Medan, Batam, kemudian dari Tangerang juga, dari Palu, bahkan dari Bandung. Oke, hari ini saya akan sharing tentang future trend in cloud computing. Ya, jadi subtopiknya adalah persiapan untuk next generation of cloud computing. Nah, mungkin di antara kalian sudah tahu bahwa oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya jadi Andri Santoso, saya S1 dari UI, S2 S3 saya dari NUT. Kemudian ini adalah pengalaman kerja saya. Saat ini saya menjadi Kaprodi di S2 Teknologi Informasi di Pradita University. Sebelumnya saya pernah bekerja di Yokogawa Indonesia, kemudian juga beberapa perusahaan lainnya sebelum saya bergabung menjadi dosen di Pradita University. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya perkenal dulu introduction dulu tentang apa itu cloud computing, bahwa kita tahu cloud computing adalah suatu sharing resource ya, sharing resource di mana satu komputer atau suatu server itu bisa digunakan untuk beberapa sistem operasi ya. Dan dibandingkan dengan tradisional sebelumnya, sebelum era cloud computing, itu satu server itu biasanya hanya digunakan untuk satu aplikasi. Jadi seperti eh, untuk mail server atau untuk web server dan sebagainya. Tetapi utilisasi atau penggunaan resource dari satu komputer itu kadang-kadang tidak optimal, sehingga muncullah suatu konsep namanya virtualisasi. Jadi virtualisasi ini adalah bagaimana kita bisa secara virtual itu mempunyai beberapa hardware atau beberapa server dari satu physical komputer atau satu physical server seperti itu. Nah, dalam tradisional IT itu biasanya kita memiliki bentuk server yang fisikal, secara fisikal kita miliki, kemudian kita lakukan suatu virtualisasi. Kemudian dalam perjalanannya eh, virtualisasi itu dilakukan di cloud ya. Jadi kita tidak lagi melihat bentuk fisik daripada servernya tersebut, tetapi kita merasakan manfaatnya. Itulah muncul suatu istilah namanya cloud computing secara konsep seperti itu. Jadi kode namanya itu adalah komputasi awan ya. Komputasi awan ini sebetulnya adalah istilah di mana kita tidak memiliki atau tidak melihat server tersebut atau juga computation itu secara fisik, tetapi kita merasakan manfaatnya. Dalam sejarahnya, cloud computing itu bisa dimanfaatkan mempunyai fungsi tiga macam, yaitu infrastruktur as services atau IaaS ya, di mana infrastruktur as services itu adalah kita dari hardware-nya, network, storage, server, virtualisasi sampai sistem operasi itu sudah disiapkan oleh provider. Ya. Oleh provider itu kita sudah siapkan sehingga kita tidak perlu men-setting sistem operasi lagi ya, tidak perlu menginstal sistem operasi lagi. Tapi beberapa provider itu hanya menyiapkan kebutuhan kita seperti berapa banyak prosesornya, berapa banyak RAM-nya, storage-nya dan lain sebagainya. Kita tinggal menginstal sistem operasi. Sedangkan di atasnya itu kita lakukan sendiri, kita memanage sendiri server tersebut ya. Dari server tersebut itu kita perlu install sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang platform as services itu
dari sisi middleware sampai runtime-nya itu disiapkan oleh provider ya. Umpamanya provider itu adalah suatu perusahaan data center ya. Mungkin pernah dengar kata perusahaan Amazon atau AWS, Alibaba, Google atau juga Microsoft dengan Azure-nya ya seperti itu. Sedangkan software services ini kita tinggal menggunakan aplikasi tersebut ya. Kita tidak perlu menginstal aplikasi kita sendiri, tetapi kita memanfaatkan menggunakan aplikasi tersebut ya berdasarkan layanan yang ditawarkan. Nah, contoh daripada application software as service ini mungkin kalian sudah menggunakan Google Worksheet ya, Google Workshop, Workspace ya, Google Workspace atau juga menggunakan Office 365 itu adalah software as services. Kalian cukup membayar penggunaan software itu selama 1 tahun umpamanya seperti itu. Untuk platform as services juga sama, ini berdasarkan lamanya penggunaan dan besarnya kapasitas dari aplikasinya. Jadi secara umum cloud computing itu awalnya mempunyai layanan untuk infrastruktur, platform, dan software. Dan ini ada perbedaannya antara infrastruktur, platform, dan software as services. Kemudian juga dalam perjalanannya, layanan-layanan dari cloud computing itu juga berkembang dari sebelumnya hanya 3, yaitu infrastruktur as services, platform as services, dan juga software as services. Ya. Tetapi kemudian berkembang menjadi function as services, serverless computing, multi cloud computing, sampai dengan anything or everything as services. Jadi layanan-layanan di cloud itu berkembang ya dari tadinya hanya 3 menjadi semua anything as services seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas apa itu tentang serverless computing, function as services, dan juga anything or everything as services seperti itu. Nah, kenapa kita perlu update tentang teknologi cloud ini ya? Karena tentunya dari sisi competitive advantage itu perusahaan tentunya mencari suatu teknologi yang lebih efektif ya. Jadi dengan teknologi cloud yang sebelumnya itu ternyata masih ada gap yang kita bisa improve ya. Sehingga di sini kalau kita bisa mengimprove dengan teknologi terbaru daripada cloud, itu tentunya organisasi akan mendapatkan keuntungan ya dibandingkan dengan kompetitornya untuk meningkatkan performa dan juga cost saving. Kemudian juga kenapa kita perlu update dengan tren-tren ke depannya itu adalah tentang karena perkembangan teknologi yang sangat cepat ya. Di sini cloud landscape itu secara terus-menerus berevolusi dengan teknologi dan layanan yang meningkatkan efisiensi, keamanan, dan juga kemampuan. Tentunya yang ketiga adalah masalah scalability dan flexibility. Jadi tetap terinform atau tetap update tentang tren membantu bisnis untuk meningkatkan, membesarkan atau juga meningkatkan skala bisnis mereka. Dan yang keempat tentunya adalah masalah security dan compliance ya. Ini adalah salah satu isu juga di sebuah perusahaan di mana keamanan dari suatu data atau juga informasi itu menjadi syarat yang mutlak yang diminta oleh customer-nya atau juga mereka harus sesuai dengan aturan yang ada atau compliant dengan aturan-aturan yang ada. Ini adalah keuntungan kenapa kita perlu update tren-tren ke depannya di bidang cloud computing maupun di teknologi lainnya adalah masalah kelincahan, ya, pengurangan biaya atau saving cost, kemudian meningkatkan produktivitas, masalah security, kemudian juga kita bisa meningkatkan kapasitas secara mudah, secara otomatis berdasar kebutuhan, kemudian juga better collaboration, fleksibilitas, dan meningkatkan pengalaman pengguna, serta bagaimana jika terjadi suatu disaster atau bencana ya. Bagaimana kita bisa merecovery layanan kita, aplikasi-aplikasi yang ada di cloud itu secara cepat. Nah, di dalam materi ini tidak semuanya saya bahas tentang tren daripada
cloud computing ya. Karena di sini waktunya yang tidak cukup dan juga di sini masih berkembang ya. Salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan Kubernetes dan juga microservices arsitektur yang saat ini menjadi tren di bidang software engineering ya. Kemudian di bidang automation serta juga bagaimana kita mempunyai multi cloud dan hybrid cloud strategik yang kita gunakan di teknologi cloud kita. Yang akan kita bahas itu adalah tentang bagaimana emerging teknologi, kemudian AI dan machine learning integration antara AI dan machine learning dengan cloud, serta bagaimana hubungannya edge computing dan IoT. Serta di sini blockchain dan cloud computing itu tidak saya bahas secara detail. Jadi tiga hal utama yang saya akan bahas itu adalah quantum computing, serverless computing ya. Jadi ini adalah menjadi tren ke depan dari suatu teknologi cloud, kemudian AI driven cloud services, machine learning as services, kemudian juga edge computing dan IoT serta bagaimana hubungannya antara edge computing dengan cloud computing. Kita akan membahas tentang emerging teknologi yaitu tentang quantum computing. Mungkin rekan-rekan semua wah ini sebentar saya nggak bisa ini, oke nggak apa-apa. Rekan semua mungkin sudah pernah dengar tentang teknologi cloud, tentang teknologi kuantum ya, tentang quantum computing yang saat ini dikembangkan oleh beberapa perusahaan dan juga universitas ya. Jadi quantum komputer ini menggunakan suatu unit yang disebut qubit ya. Qubit jadi 8 ya, qubit ini 8 sisi. Jadi qubit ini mirip dengan bit. Kalau di komputer sekarang kita cerita tentang bit. Bit itu hanya ada dua nilai yaitu 1 dan 0. Tetapi qubit ini itu mempunyai unik quantum property seperti superposition dan entanglement. Ini artinya bahwa qubit itu dapat bisa berada di dalam dua sisi, baik di state 0 maupun di sisi state 1 secara bersamaan. Sehingga dengan ada ini mengizinkan quantum komputer untuk melakukan kalkulasi tertentu lebih cepat daripada klasikal komputer. Jadi yang dimaksud quantum computing adalah konsepnya dia menggunakan konsep qubit tadi dibandingkan dengan bit ya. Kalau kalian belajar tentang teknik komputer itu tahu tentang bagaimana cara kerja daripada komputer dalam memproses suatu data. Nah, yang konservatif yang sekarang itu semua data itu dikonversi menjadi binary atau bilangan berbasis 2 atau bit kita nyebutnya. Nah, di quantum komputer ya, qubit ini dapat diwakilkan oleh beberapa physical system seperti elektron dengan spinnya, foton dengan polarisasi atau juga trap ion dan juga semiconducting conducting circuit dengan kemampuan untuk melakukan complex operation yang cepat secara eksponensial. Quantum computer itu mempunyai potensial untuk merubah banyak industri dan juga memecahkan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan masalah computation power-nya. Quantum computing ini adalah suatu bidang yang berfokus pada pengembangan komputer teknologi berdasarkan prinsip dari quantum teori. Quantum teori ini adalah suatu area dari fisika yang menjelaskan bagaimana benda dan juga energi itu berlaku atau bertingkah pada suatu atom atau subatom level. Nah, ini tadi disebutkan ada superposition ya. Kalau bit cuma dua kondisi, kalau qubit itu dia bisa berada di dalam kedua state tersebut baik 0 maupun 1. Terus masalah interference dan juga entanglement. Ini adalah konsep-konsep yang ada di quantum teori masukkan atau juga digunakan analoginya di dalam quantum computing. Ini adalah perbedaan antara classical computing dan quantum computing. Tentunya dari sisi kecepatan kita mengharapkan quantum tersebut itu merubah secara drastis computation power-nya.
Kemudian informasi yang disimpan itu dalam bentuk quantum bit, bukan dalam bentuk bit ya. Kemudian juga perhitungan untuk perhitungan probabilistik, artinya di sana ada multiple possible output untuk input yang sama. Kemudian juga operationnya didefinisikan oleh linear algebra melalui hyperspace ya. Ini dibandingkan kita menggunakan algebra Boylan. Jadi Boylan itu kalau 0 tambah 1 itu kan 1. Kalau 1 tambah 1 itu adalah 0 dan seperti itu ya. Dan di sini dia menggunakan Hilbert space. Kemudian apa aplikasinya di quantum computing? Tentunya quantum computing sama seperti cloud computing ya. Kalau kita bisa implementasikan quantum computing di dalam keseharian kita, itu bisa bermacam-macam dari sisi keamanan, kesehatan, kemudian kecerdasan buatan, modeling daripada suatu model keuangan, optimalisasi pengiriman logistik ya, aplikasi logistik maupun untuk weather forecasting. Nah, ini salah satu contoh beberapa aplikasi-aplikasi di quantum computing yang kita bisa terapkan. Kemudian emerging teknologi yang kedua itu adalah serverless computing. Serverless computing itu artinya adalah suatu server ya, serverless tanpa server ya, yang mengizinkan pengembang untuk membangun suatu aplikasi lebih cepat dengan menghilangkan kebutuhan mereka untuk memanage suatu infrastruktur. Jadi dia hanya fokus untuk developer saja. Dengan serverless aplikasi, cloud service provider secara automatically menyediakan, meningkatkan dan juga memanage infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan suatu coding. Jadi dalam pemahaman definisi daripada serverless computing, penting untuk dicatat bahwa server itu tetap running menjalankan kode-kode pemrograman, tapi serverless name itu datang dari kenyataan bahwa task yang berhubungan dengan infrastruktur, penyediaan infrastruktur dan manajemen itu tidak terlihat oleh developer. Ya, jadi dia fokus saja dari sisi pengembangannya saja. Sehingga dengan dia fokus pada business logic dan deliver value kepada bisnis utamanya, serverless computing membantu tim meningkatkan produktivitas dan membawa produk ke market lebih cepat, dan juga membantu perusahaan untuk mengoptimalkan resource-resource yang ada dan tetap fokus dan fokus pada innovation. Jadi ini tujuannya dari serverless computing. Jadi arsitektur dari serverless computing itu tidak berbeda jauh, tapi kita tidak pusing untuk memanage infrastrukturnya. Terus pertanyaannya adalah, apakah selama ini kan kita juga nggak manage infrastruktur dari cloud computing. Kalau tidak perlu memanage cloud computing, kenapa perlu ada cloud engineer gitu kan? Nah, ternyata waktu kita menggunakan cloud computing ya, kita tetap melakukan suatu manajemen ya, memanage cloud kita ya, supaya penggunaannya efektif, nggak terjadi ada suatu bill yang tidak semestinya dan sebagainya. Jadi sebetulnya waktu kalian menggunakan cloud, kita tetap melakukan suatu manajemen. Cuman bedanya kalau dulu sebelum menggunakan cloud itu kita memanage server itu di suatu ruangan ya, ada suatu admin komputernya ya. Kalau sekarang itu namanya lebih keren, namanya cloud engineer ya. Cloud computing engineer itu masih banyak dicari ya, pekerjaan-pekerjaan di bidang itu. Tapi ke depannya beberapa pekerjaan cloud engineer itu mungkin bisa digantikan dengan teknologi serverless computing ini. Jadi di dalam cloud infrastruktur yang kita alokasikan, kita sebetulnya tetap aktif untuk melakukan manajemen ya. Jadi tetap menjadi tanggung jawab kita untuk meningkatkan kapasitas, mengkonfigurasi aplikasi kita, untuk scale up atau juga men-down user demand ya. Sedangkan serverless arsitektur itu di lain sisi itu adalah event driven. Jadi dia secara automatically ya meningkatkan, men-scale up kebutuhan server kita dan men-down in kan
amat menurunkan kapasitas server kita secara otomatis jika beban daripada trafficnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi di bawah model ini, dengan menggunakan model ini, provider hanya memberikan kita resource ketika event di-trigger oleh suatu event, ya, yang di-trigger suatu event dari kode kita untuk menjalankan dan akan meningkatkan atau juga mengembang, scale up ya, secara langsung dan otomatis berdasarkan event driven ini. Jadi itu perbedaannya serverless ya, dan juga other type of computing yang kita kenal saat ini. Ini tentunya benefit daripada serverless. Yang pertama, tidak perlu ada suatu infrastruktur, manage suatu infrastruktur ya. Kemudian dynamic scalability dengan serverless computing, the infrastruktur secara automatically, secara dinamik untuk men-scale up dan menurunkan ya dalam waktu yang sangat singkat, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian kita lebih fokus kepada pengembangan aplikasi sehingga lebih cepat mendeliver produk kita ke market, kemudian juga lebih efisien dalam penggunaan resource-nya. Ini adalah beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan untuk serverless computing. Pertama, untuk real-time file processing, event-driven aplikasi, microservices arsitektur, kemudian juga IoT backend. Ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi di serverless computing ya, di mana di dalam real-time file processing secara automatically pemrosesan file itu mereka lakukan begitu mereka upload. Kemudian aplikasi computing ini akan men-scale up berdasarkan event driven dari aplikasi kita. Jadi digerakkan oleh suatu kejadian atau event dari coding kita atau aplikasi kita. Kemudian juga di IoT backend tentunya untuk memanage dan memproses data dari IoT device tanpa ada kebutuhan tanpa kita menggunakan server management. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tren ke depan daripada cloud computing adalah AI in the cloud. Ya, mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa sejak kemunculan ChatGPT ya, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berbasis cloud ya, yang membantu kita bekerja lebih efisien, dan rata-rata aplikasi-aplikasi tersebut itu berbasis cloud ya, AI aplikasi berbasis cloud. Jadi kita cukup menggunakan atau juga meregister user kita untuk bisa login terhadap aplikasi tersebut seperti ChatGPT. Seperti itu. Nah, AI di dalam cloud ini itu merefer kepada implementasi dan pemanfaatan AI termasuk di dalamnya machine learning, deep learning, dan data analitik melalui cloud computing platform dan services. Jadi melalui layanan cloud computing dan services. Pendekatan ini membantu untuk meningkatkan, memperbesar masalah kemudahan akses dan juga efisien daripada biaya dari infrastruktur cloud untuk mengirimkan aplikasi AI capability ya, sehingga organisasi itu bisa mengakses, mengembangkan, dan mengimplementasikan AI solution tanpa perlu untuk melakukan suatu setting ya, atau juga memanage on-premise hardware ya, dan juga bisa tanpa perlu ada expertise khusus di dalamnya yang mungkin juga meningkatkan biaya ya. Nah, ini adalah mungkin kita balik kembali tentang evolusi daripada cloud application. Jadi kalau dulu waktu belum ada cloud, kita perlu beli hardware-nya, servernya ya, pernah dulu bank-bank itu menggunakan mainframe ya untuk menampung aplikasi-aplikasi mereka yang bentuk komputernya itu sebesar lemari-lemari baju ya, dan itu ada banyak. Kemudian setelah itu dikenalkan adanya outsourcing hardware management, yaitu cloud itu sendiri ya. Ini di tahun
2000-an itu mulai dikenal adanya cloud services ya, seperti software as services, kemudian masuk ke infrastruktur as services maupun platform as services. Kemudian saat ini kalau kalian rekan-rekan di sini pernah bekerja atau juga tahu tentang teknologi tentang microservices dan containerization ya. Saat ini rata-rata perusahaan itu mencoba untuk memindahkan atau juga merubah aplikasi-aplikasi mereka yang monolik ke microservices ya. Karena mereka melihat bahwa penggunaan VM, satu VM itu utilisasinya tidak maksimal dan juga mahal ya, karena biasanya perlu satu mesin gitu loh. Satu mesin itu kita biasanya harus pesan berapa core prosesornya yang kita gunakan, satu core, dua core, empat core dan sebagainya, atau juga kita harus menentukan kapasitas memorinya berapa besar. Nah itu yang kita bayar setiap bulannya atau juga setiap harinya seperti itu. Nah kemudian muncul layanan seperti microservices. Jadi kita cukup menyewa suatu tempat yang disebut dengan containerization itu untuk menempatkan software kita. Dan dia secara automatically itu akan scale up dan scale down sesuai dengan kebutuhan daripada aplikasi kita yang diinstal di microservices seperti itu. Nah, kedepannya ini sekarang sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak, yaitu bagaimana pengembangan aplikasi yang didorong oleh perkembangan AI ya. Jadi contohnya adalah bagaimana kalian membuat satu aplikasi berbasis AI, kemudian kalian tempatkan itu di cloud ya. Nah, di sini AI driven itu membantu kita juga, umpamanya kalian tentunya tahu bahwa proses coding sekarang itu cukup cepat ya, karena kita bisa dibantu oleh eh, teknologi AI ya, seperti ChatGPT atau juga Copilot atau juga lain sebagainya ya, sehingga kesalahan-kesalahan kita dalam membuat coding atau juga mendapatkan ide dalam membuat satu coding itu bisa kita otomatikan ya. Kemudian juga meningkatkan resource-resource yang kita gunakan, kemudian juga meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan AI in cloud, cloud ya? AI in cloud itu adalah sebetulnya adalah tadi bagian daripada everything as services ya. Jadi di cloud sekarang dulu cuma ada platform, infrastruktur dan juga software as services. Sekarang ada namanya AI platform as services. Jadi ini adalah sebetulnya layanan cloud computing yang menyediakan suatu platform untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memanage aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning ya, dan serta solusinya. Jadi layanan AI platform as service ini menawarkan sekumpulan tool, framework dan infrastruktur yang membantu dalam proses pengembangan, membuat mudah untuk pengembang dan data scientist untuk membuat aplikasi yang didorong oleh AI tanpa khawatir tentang underlying infrastruktur complexity. Jadi tanpa khawatir tentang kesulitannya atau kompleksitas daripada infrastruktur yang kalian gunakan. Nah, di sini layanan-layanan untuk membuat AI tool dan teknologi lebih mudah diakses, dikembangkan dan juga ditingkatkan, kemudian lebih efisien Do untuk you want stop anything full screen when someone knock? sorry, something happen? Masih bisa lihat screen share saya? Masih bisa Bapak. Oke. Oke, nanti pertanyaannya di akhir ya, karena ini supaya bisa memahami secara utuh keseluruhan dari materi ini. Nah, suara saya masih lancar sejauh ini? Lancar Pak. Lancar ya. Oke, saya teruskan ya. Baik Bapak, silakan. Oke, jadi ini adalah beberapa keuntungan ya daripada kita menggunakan AI di dalam cloud ya, dari sisi peningkatan scalability ya,
kemudian masalah accessibility, kemudian masalah dari sisi biaya, jadi kita membayar apa yang kita gunakan, kemudian juga sekarang ini data center itu tidak hanya menyediakan server berbasis komputer berbasis prosesor, tetapi juga server berbasis GPU karena eh, penggunaan model AI waktu kita membangun model AI itu membutuhkan banyak CPU ya, banyak GPU seperti itu. Kemudian juga dengan AI in cloud ini kita memungkinkan kita membangun suatu model ya. Jadi banyak AI cloud services itu termasuk bagaimana kita melakukan pre-train AI model, API dan tool yang mengizinkan programmer dan juga data scientist secara mudah mengembangkan, memanfaatkan AI fitur ke dalam aplikasi mereka. Kemudian memanage data dan storage dan mengintegrasikan dengan layanan lainnya. Jadi umum ya kalau di AI Cloud Services ini kita mengintegrasikan dengan data analitik, database dan juga IoT services untuk end-to-end solution seamlessly tanpa kerasa bahwa sebetulnya aplikasi kita sudah terhubung dengan AI application seperti itu. Ya. Nah, AI platform itu saat ini krusial for business untuk melihat suatu kreativitas solusi yang kreatif ya. Platform tersebut mempunyai beberapa keuntungan yang membantu untuk meningkatkan uh, permasalahan problem solving di perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya. Serta membantu dalam membuat suatu keputusan. Nah, di sini adalah contoh bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan untuk centralized AI application management. Jadi AI Cloud Solution ini membantu aplikasi-aplikasi AI itu secara kita manage secara terpusat dan kita kontrol secara terpusat. Jadi kita bisa memanage aplikasi project atau AI project kita, ya, memonitor progres dan resource yang kita assign, kemudian juga ini membantu AI project ini setelah kita lebih terstruktur dan efisien. Kemudian juga memanfaatkan pre-built AI model. Jadi dengan adanya AI in cloud ini beberapa model-model yang sudah ada itu kita bisa tempatkan di cloud ya, sehingga kita tidak membangun dari awal model-model AI tersebut. Model ini mungkin mempunyai bisa dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi yang berbeda ya dengan menganalogikan permasalahan tersebut itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Ya. Jadi menggunakan pre-built model ini membantu kita untuk mengirit waktu ya, menyimpan waktu lebih cepat dalam pengembangan dan juga tentunya dari sisi biaya itu juga lebih irit ya. Kemudian juga AI Cloud Platform ini juga membantu kita untuk membuat customization AI solution. Ya. Kemudian juga data driven decision making. Jadi dengan AI Cloud Service ini membantu kita dalam menganalisa data dengan AI. Kemudian juga kita dapat memproses data yang sangat besar dan mendapatkan suatu informasi yang berharga atau juga mendapatkan suatu insight. Ya. Kemudian juga dengan AI in cloud ini kita dapat secara otomatis melakukan tas-tas tertentu secara otomatis seperti chatbot, virtual assistant dan sebagainya, termasuk juga bagaimana menghandle customer service, kemudian juga membantu personel untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih complicated dan berharga ya, yang mempunyai nilai tertentu dalam tugas-tugas. Selain itu juga tentunya dengan AI in cloud ini membantu customer kita itu mendapatkan pengalaman yang berbeda ya. Jadi AI dapat memprediksi kebutuhan dari klien kita, customer kita, kemudian menyarankan produk tertentu yang memang dia butuhkan
dan juga menyediakan suatu asisten berdasarkan customer data. Personalisasi ini tentunya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan juga loyalty customer. Kemudian selain itu dengan AI Cloud itu risk mitigation dan security ya. Jadi tentunya dengan AI Cloud Services ini krusial untuk masalah keamanan dan juga mengurangi resiko yang ada karena AI algoritma ini dapat mengidentifikasikan traffic-traffic yang tidak biasa atau tidak normal serta melihat ancaman secara real time. Jadi sebelum kejadian dia sudah bisa melihat adanya suatu ancaman tertentu dari sisi security-nya. Ya. Kemudian tadi sudah dibahas tentang bagaimana kita meningkatkan bisa mengoptimalkan cost dan resource yang kita punya, serta meningkatkan kemampuan ya dan juga fleksibilitas dari aplikasi AI kita. Jadi dengan AI Cloud Solution ini dapat meningkatkan atau memperbesar kebutuhan perusahaan ya. Kemudian dapat cloud ini juga dapat beradaptasi dengan perubahan dari kebutuhan kita, apakah kita perlu menghandle lebih banyak data atau juga meningkatkan atau juga karena jumlah customer kita yang meningkat atau juga untuk pemanfaatan AI aplikasi yang baru. Serta yang terakhir adalah dengan AI Cloud ini tentunya adalah continuous improvement ya. Training dan refining AI model itu menjaga mereka agar tetap up to date ya. Jadi seperti AI model ini seperti AI application ini seperti kita bangun aplikasi ya. Modelnya tetap harus diupdate ya sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu seperti itu. Oke, itu untuk AI in cloud. Kemudian tren cloud computing lain yaitu edge computing dan IoT. Ya ini materi ketiga dari tren teknologi cloud ke depannya, yaitu kita tahu bahwa Internet of Things itu adalah membantu kita membuat suatu smart device terhubung ke suatu jaringan, baik menerima atau juga mengirimkan suatu data ya yang terus-menerus dari device atau rangkaian lainnya yang menghasilkan suatu data yang sangat besar yang perlu diproses dan dianalisa. Jadi IoT ini merefer kepada proses dari bagaimana kita menghubungkan physical object ke internet. Jadi namanya Internet of Things, kalau kalian pernah ikut seminar tentang materinya adalah tentang bagaimana benda-benda di sekeliling kita itu mempunyai alamat ya secara virtual ya dan terhubung ke internet. Jadi IoT ini merefer kepada segala sistem dari device-device fisik atau hardware yang menerima dan mengirimkan data melalui suatu jaringan tanpa ada intervention dari orang. Ya. Jadi tipikal daripada IoT system itu bekerja secara terus-menerus mengirimkan, menerima, dan menganalisis data di dalam suatu feedback loop. Nah, sedangkan edge computing adalah bagaimana suatu strategi perhitungan dari suatu lokasi di mana data itu dikumpulkan atau digunakan itu mengizinkan IoT data bisa didapatkan dan diproses di level device ya, dibandingkan mengirimkan data itu ke data center atau cloud. Jadi edge computing itu mengambil tempat atau juga berada ya. Jadi edge computing itu sudah berada atau dekat dengan lokasi daripada sensor-sensor tersebut ya. Apakah digunakan oleh user atau oleh data lainnya. Jadi dengan menempatkan computing services dekat dengan lokasi dari sumber yang mengumpulkan data ya atau sensor-sensor tersebut, user mendapatkan benefit bahwa prosesnya menjadi lebih cepat, lebih reliable dengan pengalaman user experience yang meningkat. Sedangkan dari sisi perusahaan tentunya adalah dia lebih baik dalam mendukung adanya keterlambatan aplikasi dalam memproses datanya atau disebut dengan latency sensitive application. Jadi one
edge computing ini adalah salah satu cara di mana perusahaan dapat menggunakan dan mendistribusikan common pool of the resource dalam suatu lokasi yang sangat luas untuk membantu meningkatkan sentralisasi infrastruktur agar sesuai dengan kebutuhan dari meningkatnya jumlah device dan data. Ya. Sekarang apa perbedaan antara IoT device dan edge device? Jadi kita tadi bicara tentang IoT device dan edge computing. Jadi edge device itu secara fisik hardware itu berada di suatu lokasi yang jauh atau remote yang ada di jaringan komputer, ya, di mana mempunyai cukup memori, mempunyai power processing yang baik, dan juga mempunyai resource untuk melakukan suatu komputasi untuk mengumpulkan data, memproses data tersebut dan mengeksekusinya, ya, data-data tersebut hampir real time dengan sedikit bantuan dari bagian atau part-part di network tersebut. Sedangkan IoT device itu adalah physical object yang terhubung ke internet dan menggunakan sumber of data. Jadi edge device ini adalah di mana data itu dikumpulkan dan diproses. Jadi edge device ini dengan IoT itu adalah bagian daripada IoT, cuman bedanya edge device ini tidak hanya meneruskan data dari suatu area ke cloud, tetapi dia juga mempunyai kemampuan untuk memproses, ya, menyimpan data, ya. Sehingga keterlambatan atau low latency decision-nya dan proses datanya itu bisa lebih baik lagi, bahkan dalam satuan milisecond. Nah, bagaimana IoT dan edge ini berhubungan? Jadi IoT itu mempunyai keuntungan dari jadi keuntungan IoT yang mempunyai computational power yang ada di device tersebut, yang dekat dengan sumber datanya, sehingga membantu kita dalam memproses data itu lebih cepat tanpa perlu adanya jeda atau delay, ya. Nah, dalam rangka untuk menghasilkan data oleh IoT device yang bereaksi secara cepat atau juga untuk mengatasi suatu mitigasi isu, maka diperlukan diperlukan suatu analisa di sisi edge-nya dibandingkan dia pergi dulu ke cloud baru balik lagi ke cloud. Ya, itu kan ada suatu traveling, ya, data traveling, ya. Nah, jadi edge computing ini adalah local source of processing dan storage untuk data dan computing yang dibutuhkan oleh IoT device. Jadi kedepannya IoT itu tidak hanya sebagai hanya mengumpulkan data saja dan mengirimkan data ke cloud, tetapi dia punya kemampuan untuk memproses datanya, ya, sekaligus membantu dalam membuat suatu keputusan. Itu disebut dengan edge computing. Nah, bagaimana penggunaan IoT menggunakan IoT dan edge secara bersama-sama? Ya, tentunya di sini dengan kita bisa mengimplementasikan edge computing dan IoT device dalam satu device itu membantu dalam mengurangi keterlambatan pengiriman data, lebih cepat dalam respon dan meningkatkan efisiensi dari sisi operasional, meningkatkan tentunya bandwidth-nya menjadi berkurang, ya, karena pengiriman datanya tidak ke cloud, ya. Kemudian juga continuous system operation dan juga local data processing, penggabungan dan keputusan yang cepat melalui analitik algoritma dan machine learning. Nah, bagaimana hubungannya edge computing dengan cloud computing, ya? Jadi seakan-akan edge computing ini kayak menggantikan cloud, ya, tapi sebetulnya tidak, ya. Jadi sebetulnya kelemahan daripada edge computing dan kelemahan daripada cloud computing itu bisa saling diatasi, ya. Jadi sering ada kesalahpahaman bahwa mereka ini saling berkompetisi, tapi sebetulnya teknologi ini saling melengkapi, ya, karena kemampuan kalau kita hanya menggunakan cloud
saja, maka tadi ada latensi ya, ada keterlambatan data dan dalam pemrosesan data. Jadi secara umum edge computing tidak menggantikan cloud, tetapi dia sebetulnya saling melengkapi. Karena cloud itu sebetulnya adalah untuk hal-hal yang sifatnya tidak perlu real time ya, dan memproses suatu data yang besar gitu. Jadi ini dengan cloud ini dia menyediakan suatu powerful centralized resource untuk sesuatu yang berat yang besar seperti big data, long term storage atau juga complex computation, maka yang tidak memerlukan respon yang cepat ya. Jadi kan ada hal-hal yang tidak perlu respon yang cepat. Contohnya apa? Contohnya respon yang tidak perlu yang respon yang cepat itu adalah tentang eh, summarization tentang produk, summarization tentang produk apa tentang raw material dan sebagainya. Nah, di sisi lain tentunya di sisi industri ada sesuatu yang memang perlu latency time yang sangat cepat ya. Di mana di sini edge computing itu dapat membantu menghandle local time sensitive processing, mengurangi latensi dan bandwidth, penggunaan bandwidth. Nah, duality ini dengan cloud dan edge itu memastikan bahwa aplikasi itu dapat meningkatkan membantu untuk memanfaatkan computation power yang tepat ya, dan mengoptimalisasi efisiensi dan performa dari aplikasi yang kita butuhkan. Jadi secara umum edge computing itu melengkapi cloud ya dari sisi latensi dan bandwidth ya, meningkatkan data privasi dan security melalui lokalisasi processing. Seperti itu adalah keuntungan mengkombinasikan antara cloud dan cloud computing. Kunci utama daripada pemanfaatan keduanya itu dari sisi edge computing dan cloud computing itu adalah bahwa interoperability dan integration-nya itu tidak kelihatan ya. Jadi tidak kerasa ini yang kerja siapa ya, kerja edge computing atau cloud computing. Jadi dengan menjembatani gap antara edge device dan cloud infrastruktur itu memerlukan suatu networking yang memuaskan, yang baik ya, yang cukup bagus, communication yang tepat untuk memastikan data dapat diterima secara baik dan juga aman melalui jaringan layer network yang berbeda-beda seperti itu. Nah, ini benefit daripada mengkombinasikan antara edge dan cloud computing tentunya meningkatkan performan dan user experience, cost effective scaling of services, meningkatkan data security dan privasi serta real time data processing dan analitik. Jadi ini adalah tren ke depan daripada teknologi cloud ke depannya ya, yang akan banyak digunakan oleh pengembang maupun untuk dari sisi bisnisnya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas presentasi yang sangat menarik dan informatif mengenai trend in cloud computing. Pak Handri, saya yakin banget banyak dari kita yang mendapatkan wawasan baru mengenai teknologi yang sedang berkembang saat ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap industri kita. Namun untuk sesi tanya jawabnya kita tahan dulu ya Pak Handri dan teman-teman, karena akan ada informasi yang menarik nih dari Mas Riyadi mengenai program magister di Universitas Pradita yang mungkin banyak teman-teman yang akan tertarik untuk melanjutkan studi lebih lanjut di sana. Maka dari itu untuk Mas Riyadi kami persilakan. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Riyadi. Ya, terima kasih Kak Arindi. Kak, saya boleh izin share screen? Boleh. Sebentar ya. Ya, ini masih di disable. Sebentar ya Mas Riyadi. Oh ya, oke. Oh ya, mungkin sambil nunggu, saya perkenalan diri dulu ya.
Ya, perkenalkan nama saya Aji. Saya di sini sebagai Education Counselor dari program S2 IT Universitas Pradita. Dan saya di sini mau sharing-sharing sedikit nih tentang program yang ada di S2 IT di Universitas Pradita. Nah, ini udah bisa saya share screen dulu ya. Sudah tampak? Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ya. Ya. Oke, kita langsung aja, singkat aja kok. Nah, pertama kita perkenalan dulu nih sama Universitas Pradita. Siapa sih Universitas Pradita itu sendiri? Ini, sorry, sebelumnya screen saya presentasinya pindah halaman kan ya? Iya, sudah pindah, Mas. Oh ya, oke. Ya, jadi siapa sih sebenarnya Universitas Pradita itu sendiri? Universitas Pradita sendiri adalah universitas yang diprakarsai oleh PT Samarikan Agung beserta dengan mitra-mitra kerjanya seperti itu, dan melalui inisiasi mereka bersama lahirlah Universitas Pradita seperti itu. Dan dengan lahirnya Universitas Pradita sendiri yang berasal dari industri itu membuat kami atau Universitas Pradita sendiri itu sangat dekat dengan dunia industri. Jadi pembelajaran kita itu gapnya itu sangat kecil, bahkan nggak ada, karena kita benar-benar aplikasi apa yang ada di lapangan, aplikasi apa yang jadi problem atau isu di industri yang kita bawa ke ruang kelas dan kita bahas secara bersama seperti itu. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Universitas Pradita itu lahir dari jaringan industrinya Samarekon dan mitra-mitranya, dan jaringan bisnis mitra sendiri dan Samarekon itu sangat luas ya. Ada yang masuk dalam kategori retail, property, hospitality, infrastructure, kemudian juga education, dan masih banyak jenis industri lainnya seperti itu. Dan semua itu permasalahan-permasalahannya dan isu-isunya itu kita bawa untuk dibahas di dalam ruang kelas seperti itu. Nah, terus apa sih yang ada di S2 IT Universitas Pradita sendiri? Jadi di S2 IT Universitas Pradita itu kita ada dua peminatan. Yang pertama itu Digital Enterprise Architecture, yang kedua adalah Big Data and Internet of Things kayak gitu. Nah, secara singkatnya, jadi kalau untuk Digital Enterprise Architecture itu kita bakal belajar gimana caranya kita merancang satu kebutuhan sistem informasi dalam suatu perusahaan kayak gitu. Karena seperti yang kita sadari bahwa di dunia kondisi saat ini yang sangat menuntut dengan perubahan apa namanya arus informasi yang benar-benar pesat, dan perubahan penggunaan internet yang sangat pesat juga, itu membuat kita punya kebutuhan sistem informasi yang baik kayak gitu. Kenapa saya bilang baik? Karena banyak perusahaan yang sekedar membuat satu aplikasi atau bahkan sistem informasi yang sekedar nice to have aja gitu, yang biar kelihatan bagus gitu. Padahal mereka tidak mempertimbangkan faktor seperti efisiensi dan efektivitas dari satu aplikasi atau sistem informasi yang mereka buat. Nah, di sini di Digital Enterprise itu kita bakal belajar seperti itu. Dan di Big Data and Internet of Things itu kita bakal belajar gimana caranya mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis sejumlah data besar untuk dijadikan lebih efektif dan efisien. Nanti fungsinya sebagai apa? Fungsinya untuk membantu kita mencapai satu atau memutuskan suatu decision gitu atau keputusan. Yang ini nanti bakal sangat krusial ketika ini dipakai dalam industri, terutama dalam bidang bisnis atau governance seperti itu. Nah, sekilas apa yang bakal dipelajari di Digital Enterprise Architecture. Nah, ini mata kuliah yang akan kita pelajari. Dan mungkin kalau teman-teman lihat di sini kita sistemnya trimester ya, bukan semester. Nanti akan saya jelaskan. Dan kita total SKS-nya itu ada 36. Seperti itu. Dan ini selanjutnya untuk Data and Internet of Things, sama SKS 36 dengan sistem trimester seperti itu. Nah, kenapa kita pakai sistem trimester? Jadi gini, di Universitas Pradita sendiri itu masa studinya itu adalah 1 tahun. Jadi kita rancang masa pembelajarannya sampai selesai, sampai tesis itu dalam 1 tahun. Makanya kita buat 1 trimester, kita buat 3 trimester, yang 1 trimesternya itu adalah 4 bulan, bukan semester yang 6 bulan, seperti itu. Nah, kemudian untuk jadwalnya nih, jadwal kelasnya sendiri kita seminggu itu 2 kali. Yang weekdays itu kita antara Rabu atau Kamis, itu kita kelasnya online. Dan kita mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, seperti itu. Dan untuk weekendnya, kita biasanya di hari Sabtu, itu kita start dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, seperti itu. Nah, biasanya di weekend ini kita kelasnya itu offline, tapi seandainya teman-teman atau Bapak Ibu punya halangan untuk hadir langsung di kelas, Bapak Ibu bisa request untuk
kelas secara online kayak gitu kan. Dan itu nggak masalah, dosen kita juga sangat fleksibel untuk hal itu seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau sekilas dilihat juga di mata kuliah yang kita pelajari itu ada di trimester terakhir, itu kita ada certification. Nah, sertifikasi ini adalah uji kompetensi yang akan kita berikan kepada mahasiswa yang nantinya akan diikutkan di empat jenis sertifikasi ini. Ada COBIT, TOGAF, MITx, sama Harvard-X. Cuma nanti pemilihannya menyesuaikan dengan jurusan kayak gitu. Dan empat certification ini itu kita ada yang 2 lokal dan 2 internasional seperti itu. Nah, kemudian ini untuk biayanya ya. Jadi untuk biayanya sendiri itu kita kan bakal mulai itu di bulan September 2024 ya. Nah, jadi sebentar lagi nih dan kita sudah masuk di bulan Juni saat ini. Jadi untuk di bulan Juni sendiri itu kita biayanya adalah 57.500.000 seperti itu. Dan semakin mendekati waktu perkuliahan itu biaya perkuliahannya kita akan naik seperti itu. Tapi nanti apa namanya? Silakan aja kalau untuk lebih jelasnya tentang detail informasinya dan juga untuk diskonnya itu silakan Bapak atau Ibu atau teman-teman untuk menghubungi saya sendiri Aji di nomor 0816 4933 2809. Jadi silakan ditanyakan yang lebih detail lagi atau hal-hal yang masih mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan cuman karena waktunya terbatas kita belum bisa interaksi lebih lanjut, silakan sampaikan di nomor saya, tanyakan langsung. Dan juga kalau misalnya mau nanya-nanya tentang diskonnya silakan seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator Karindi. Baik, Mas Riaji, terima kasih banyak atas informasinya mengenai program Magister di Universitas Pradita. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kita semua dalam mengembangkan karir dan pengetahuan di bidang teknologi. Oke, teman-teman, kita tahan dulu karena kita juga masih ada informasi nih yang menarik bahwa Lumos Hive Academy akan segera dibuka. Kapan lagi bukan belajar gratis untuk batch pertama bareng mentor yang ahli. Untuk kelasnya sendiri ada 2 yaitu React.js dan juga Golang. Kelas juga akan dilaksanakan selama 3 bulan per batch dan dikupas sampai habis. Cocok banget nggak sih untuk teman-teman nih yang mau memperdalam ilmu, namun kalian masih bingung mau kemana? Bisa langsung dipantau. Siapa tahu nanti kalian akan ada info mengenai kelas-kelas lainnya dengan cara mengikuti Instagram Lumos Hive Academy yaitu @lumoshive.academy. Untuk lebih lengkapnya yuk simak video teaser berikut ini. Silahkan. Tunggu sebentar ya teman-teman. Di Lumos Hive Academy. Halo teman-teman, selamat datang di Lumos Hive Academy. Untuk memulai materi hari ini, kita menggunakan software Visual Studio Code atau VS Code untuk membuat programnya. Hal yang teman-teman perlu lakukan pertama kali adalah membuat .html-nya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari di sesi ini. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, problem solving. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, pemrograman dasar. Dan yang kelima, implementasi ke dalam bahasa pemrograman block code. Halo teman-teman, selamat datang di Maaf masih ke-mute ya. Baik teman-teman. Untuk
Tadi kan udah ditonton nih dan juga udah mendengar. Kira-kira teman-teman ada nggak yang tertarik untuk melanjutkan program Magister di Universitas Pradita dan mengikuti kelas di Lumos Health Academy nggak? Coba dong, aku mau tahu. Oke, kayaknya masih pada ini ya karena siang-siang. Kalau teman-teman tertarik, tadi bisa menghubungi Mas Riyadi seperti yang ditampilkan oleh Mas Riyadi mengenai nomornya, dan juga untuk yang tertarik mengikuti kelas di Lumos Hive Academy bisa langsung pantau Instagram Lumos Hive Academy. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja ya Pak ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa juga raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Wah, ada nih, Asnat Sanusi. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Pak. Ya, suara saya jelas ya, Pak ya. Ya, jelas, Pak. Nah, ini saya kan sempat dengar juga selain cloud computing itu ada juga yang namanya mobile computing ya, Pak ya. Ya, Nah, yang pengen saya tahu itu perbedaan antara cloud computing dengan mobile computing itu seperti apa. ya. Dan Terima kasih. Ya. ya, selain itu dari cara pengelolaannya apakah sama antara cloud dengan mobile atau berbeda? Seperti itu saja, Pak. Terima Ya. kasih. Oke, makasih Pak Ahmad. Jadi kalau dari namanya ya dari cloud computing itu pemrosesan komputasinya itu tentunya ada di server-server yang ada di data center yang kita nggak tahu lokasinya ada di mana gitu. Maka kita nyebutnya sebagai cloud, Pak. Dan cara memanage-nya pun sebetulnya tidak berbeda dengan cara kita memanage server-server secara on-premise. Tetapi memang ada satu penyesuaian karena kita harus menjaga metering kita ya. Jadi kan umpamanya ada target nih 1 bulan itu nggak boleh lebih dari sekian rupiah gitu. Nah itu caranya yang mungkin mirip tapi perlu perlu perbedaan dalam menjaga agar kapasitas daripada server kita tapi dari sisi cost itu tetap efisien. Dan kelebihannya dibandingkan dengan server yang ada sekarang itu biasanya yang on premise itu biasanya kita bisa meningkatkan kapasitasnya secara cepat gitu Pak. Kalau kita on premise itu kan kita perlu beli hardware dulu dan sebagainya, kemudian kita satukan. Nah, sedangkan untuk mobile computing, namanya dari kata mobile, itu berarti komputasinya itu dilakukan di perangkat-perangkat mobile, Pak. Nah, cara memanage-nya secara prinsip ya karena mobile itu mempunyai kapasitas yang terbatas, tentunya kita dalam membuat suatu aplikasi atau program yang menggunakan komputasi di mobile itu harus bisa terjaga. Artinya kita bisa tahu aplikasi ini kan ada aplikasi yang cuman sebagai perantara ya. Jadi aplikasi kita install, tapi aplikasi itu menggunakan cloud services. Tetapi kalau mobile computing itu beberapa komputasinya itu dilakukan di sisi mobile. Mungkin ini mirip dengan edge computing sih Pak ya. Jadi kalau analoginya tuh mirip dengan edge computing. Jadi kita mengharapkan untuk sesuatu proses-proses yang kritikal itu proses komputasinya itu dilakukan di dalam mobile sehingga kita bisa mendapatkan respon yang lebih cepat, latency time-nya yang lebih pendek. Seperti itu Pak Ahmad. Mudah-mudahan Oke, bisa membantu menjawab. oke, baik Pak. Mohon maaf sedikit lagi mungkin Ya Pak. kalau dari segi efisiensi lebih efisien yang cloud ya Pak ya. Tetapi Enggak sih Pak, tidak. tergantung kebutuhan Pak, tergantung kebutuhan. Oh iya iya. Jadi Iya. kalau lihat tadi mungkin saya izin share lagi ya Mbak ya.
Silahkan Bapak. Kalau Bapak tadi menyimak tentang yang edge computing, Ya. itu sebetulnya mereka saling melengkapi, Pak. Jadi saling melengkapi. Jadi Oke. di sini edge computing itu mungkin lebih ke arah bagaimana kita mengurangi latensi problem, Pak, untuk suatu problem atau suatu kebutuhan kita yang memerlukan latency time yang cepat dan juga mungkin mengurangi bandwidth. Kalau semuanya berbasis cloud itu kan otomatis aplikasi kita terus-menerus pakai cloud ya, Pak. Berarti ada bandwidth yang terus-menerus mengakses Apa ya cloud Pak? kita kayak gitu. Nah, itu Oke. kita harus bisa me-manage mana yang pakai cloud, mana yang pakai edge computing atau mobile computing gitu, Pak. Oke. Sama satu lagi boleh Pak? Ya, Pak. Ya. Bagaimana cara kita meyakinkan seseorang atau misalkan atasan kita, terlebih lagi dalam lingkup luasnya perusahaan, bahwa penggunaan cloud ini dari segi biaya mungkin bisa lebih lebih murah dibandingkan dengan server fisik ya Pak ya. Itu cara meyakinkannya seperti apa, serta dari sisi keamanannya itu apa yang harus kita sampaikan kepada perusahaan agar si pemimpin perusahaan itu yakin dia akan menggunakan cloud ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ahmad. Jadi sebetulnya gini Pak, sebetulnya tidak ada perusahaan yang benar-benar murni pindah ke cloud semua sih Pak. Jadi biasanya kita juga harus pilih-pilih aplikasi seperti apa yang kita gunakan cloud ya. Dan aplikasi apa yang kita menggunakan on premise, karena biasanya tergantung perusahaannya ya Pak. Ada perusahaan yang memang sangat concern ke data security gitu. Jadi dia mungkin bukan melihat dari sisi biaya tapi dari sisi security-nya juga. Sehingga aplikasi tertentu dia ingin tetap dia taruh di situ supaya tidak menjadi public information. Nah, bagaimana meyakinkan perusahaan atau juga stakeholder pimpinan untuk memindahkan sebagian aplikasinya atau juga data storage-nya ke cloud. Nah, itu mungkin perlu dari sisi ekonomis sebetulnya bisa dihitung, Pak. Jadi Bapak kalau on premise itu kan sekali investasi itu berapa, Pak, biaya membeli Ratusan, server? Pak. Bisa Heeh, ratusan ya. ratusan juta. Kemudian Ya, setiap berapa tahun harus ganti dong, Pak, harus di-upgrade kan. iya betul. Nah, itu Kemudian biaya udah operasional, sesuatu. Pak, biaya operasionalnya itu kan on premise kan nggak bisa ditaruh di ruangan tanpa AC kan, Pak. Ya betul. Biasanya sewa sewa tempat Pak, di gedung Heeh. cyber itu. Dan harus ada backup, nggak boleh ada masalah di sisi pendinginannya, nggak boleh ya didiemin, nanti akan umur usia daripada komputer atau server tersebut akan lebih pendek atau maka bikin rusak gitu loh. Itu kan harus ada backup pendinginnya gitu, Pak. Kemudian listrik, Pak, biaya listrik ya gitu. Nah, dari sisi OPEX dan CAPEX itu Bapak bandingkan dengan Bapak menggunakan cloud gitu. Nah, biaya cloud itu Bapak hitung kebutuhannya berapa core, bandwidth-nya berapa banyak, ininya berapa banyak. Itu kan itu bikin yang paling optimal kan tadi mungkin tidak semua bisa dipindahkan ke cloud karena tergantung karakteristik daripada perusahaannya tersebut, Pak Ahmad, gitu, Pak. Itu mungkin perlu Eh, ada Bapak meminta aja datang orang-orang dari orang-orang dari data center seperti Alibaba, AWS atau Google untuk membantu Bapak menghitungkan itu, Pak. Itu mereka biasanya oke, bisa membantu untuk sisi cost ya, Pak, dari sisi cost. oke. Iya Pak, sama kalau misalkan penggunaan cloud server yang ada kebijakan dari perusahaan itu, kalau apabila akan menggunakan layanan pihak ketiga, Heeh, itu tidak disarankan untuk menggunakan layanan dari luar Indonesia. Nah, dalam mhm, hal ini kalau cloud itu berarti kita cuma bisa pakai yang notabene servernya itu ada di Indonesia. Nah, itu apakah ada yang pure di Indonesia seperti Bisnet mungkin, ataukah mmm, dari provider lain gitu Pak, ada rekomendasi yang dari lokal punya tapi yang memang dari sisi keamanan data mereka bisa mhm, menjamin mhm, kalau data kita itu aman gitu Pak. ada. Kalau Apakah ada data kita rekomendasi? kalau keamanan sebetulnya
eh, yang cloud services rata-rata aman, Pak. Tapi sama seperti, sebenarnya sama aja ya. Amannya itu dalam arti karena keamanan data itu banyak faktor, Pak. Dari sisi prosedural, dari sisi teknologi, dan dari sisi orang, Pak. Jadi keamanan data itu tidak bisa digantungkan terhadap teknologi saja, tetapi prosedur keamanan datanya, dokumentasi keamanan datanya itu tidak diupdate. Itu contohnya penggantian password 3 bulan sekali, password harus mengandung ini itu dan itu, kemudian dilarang orang orang luar itu mengakses device itu kan prosedur ya Pak. Bapak mau Ya, naruh betul. firewall secanggih apapun, menaruh antivirus atau apapun, kalau prosedurnya tidak diupdate ya akan lolos juga. Apalagi orangnya, orang ini adalah 70%, 60% kebocoran data itu karena orangnya Pak, yang perlu di-training, perlu di-upgrade knowledge-nya gitu. Awareness-nya perlu diingatkan terus, kayak gitu. Itulah makanya biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah yang concern terhadap keamanan data customer dan data privasi perusahaan, itu biasanya mereka Ya, melakukan regular pen test gitu, Pak. oke. Nah, Oh, balik balik lagi ke pertanyaan Bapak, yang data center di Indonesia yang Eee eee, menjaga datanya itu tetap di Indonesia maksudnya kan ya, Pak, ya? ya betul. Jadi Heeh. si provider itu memang istilah kata ya milik Indonesia dan datanya itu adanya di Indonesia gitu loh, Pak. Mhm mhm. Nah Seperti itu sih. nah Itu apakah beberapa ada providernya? beberapa provider seperti Google, AWS, saya nggak tahu Azure, itu mereka klaim bahwa servernya ada di Indonesia karena regulasi dari pemerintah kan bahwa data-data pemerintah kementerian yang menggunakan cloud itu harus punya server di Indonesia, gitu Lokal kan, Pak. punya, betul Pak. Ya. Itu sih yang Tetapi betul, tetapi Pak, masalahnya namanya cloud itu kan artinya dia diduplikasi ke semua betul. data center di seluruh dunia, gitu kan, Ya, Pak. yang dia punya ya Pak. Ya. Betul, karena tujuannya apa? Kalau terjadi rusaknya server atau terjadi bencana di suatu area, umpamanya di wilayah timur, itu masih ada backup-nya di wilayah barat gitu, Pak. Oke, Nah, oke. saya nggak begitu paham nih regulasi yang atau klaim daripada provider yang tadi saya sebutkan itu, bahwa mereka kalau terjadi suatu bencana, terjadi suatu kerusakan atau juga sabotase di suatu data center di Jakarta, apakah datanya tetap ada hilang dong kalau data center cuma ada di Jakarta atau ada di Indonesia aja, Ya. gitu, Pak. Kalau untuk di Universitas Pradita sendiri menggunakan cloud apa Pak? Wah, Barangkali kita bisa jadi referensi. ya nggak, kebetulan kalau kita, karena education ya Pak, kebetulan kita cuma 2 Pak. Karena yang memberikan education, academic, education itu Google dan Microsoft, Pak. Oh, oke, Akademi, ada Google Academy, ada Microsoft Academy kan. oke. Heeh, kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Handrik atas Ya, informasinya. sama-sama Pak. Ya, Ya, semoga membantu Pak Ahmad. ya terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Ahmad Sanusi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Di kolom chat ada pertanyaan dari Mas Isombaon. Pak Handri, apakah ada jaminan bagi para pengguna cloud agar data-datanya tetap terjamin aman, bukan hanya untuk data personal saja, tapi untuk ke enterprise juga, mengingat sudah banyak sekali perusahaan yang memakai server cloud dibandingkan on-premise. Misal, sebuah perusahaan memiliki sebuah produk A, lalu beberapa waktu kemudian penyedia layanan cloud juga mempunyai produk yang sama. Seperti perusahaan itu banyak kekhawatiran yang terjadi khususnya dalam case seperti ini, Pak. Silahkan dijawab, Pak. Sebuah perusahaan memiliki produk A, lalu beberapa waktu kemudian penyedia lain cloud juga mempunyai produk yang sama seperti perusahaan itu. Oh, ini contohnya kayak apa ya? Bisa di-sharing nggak? Maksudnya kayak gimana? Jadi perusahaan nih punya produk-produk, kemudian cloud provider juga punya layanan atau aplikasi yang sama, atau gitu ya?
Bisa dijelaskan nggak? Maksudnya bagaimana pertanyaannya? Atau saya jawab dulu pertanyaan tentang keamanan dulu ya, tentang keamanan data. Tadi saya sudah sempat singgung tentang keamanan data. Jadi kalau provider-provider dari data center itu mempunyai teknologi keamanan data yang cukup baik ya, seperti AWS, Azure, Google, dan lain sebagainya ya. Tetapi keamanan data ini tidak menjadi tanggung jawab mereka saja karena ada klausalnya tuh kalau kalian rekan-rekan di sini menyewa cloud itu ada klausalnya. Jadi keamanan data itu juga menjadi tanggung jawab daripada penggunanya ya. Karena justru kebocoran data itu kebanyakan bukan dari sisi teknologinya gitu. Karena kalau dari sisi teknologinya tuh mereka cloud itu selalu up to date. Jadi yang maksud dengan up to date gini, kalau kita biasanya suka ada patching-patching ya, ada patching-patching keamanan yang harus kita upgrade ya. Kalau OS bajakan biasanya nggak bisa tuh melakukan patching atau menambal-nambal lubang-lubang keamanan ya, sehingga di situlah biasanya rentan data-data itu atau juga komputer kita bisa dihack gitu. Tetapi kalau cloud itu mereka selalu up to date ya, up to date tentang keamanan dan juga berlapis-lapis keamanannya. Kalau saya pernah belajar tentang cloud computing Google ya, kebetulan saya ininya belajar tentang certify-nya di Google ya, belum yang di Azure sama AWS, tetapi secara prinsip sih harusnya sama ya ke perusahaan-perusahaan data center seperti itu gitu. Nah, justru yang penting itu sebenarnya dari sisi si usernya, karena kebocoran data tadi sempat saya sampaikan bahwa 60-70% kebocoran data itu dari sisi dari sisi orang, ya, dari sisi pengguna ya. Dia bisa di phishing, bisa di apa di social engineering dan sebagainya. Itu sih sebetulnya yang perlu lebih konsen, termasuk juga tidak terupdate-nya dokumentasi atau prosedur tentang keamanan data itu sendiri. Yang tadi masalah yang paling mudah password, penggunaan WiFi, eh, eh, kemudian tidak ada monitoring sistem ya seperti apa snipping yang melihat kalau ada anomali dari suatu traffic di suatu network dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua tadi tuh eh, misal sebuah perusahaan memiliki ini gimana nih maksud? Oh, maksudnya gini Pak ya, memindahkan data dari perusahaan A ke perusahaan B atau gimana ya? Ini saya pertanyaannya nggak paham. Bisa dijelasin nggak Mbak? Maksudnya gimana ya? Contohnya ya? Iya, halo Pak Ya Andri, silakan salam Pak. kenal ya Pak ya. Salam kenal Pak. Oke, jadi misal nih sebuah perusahaan A itu memakai database-nya itu di itu dari suatu produk gitu, misalnya produk apa ya kita bilang ya ASA gitu, misalnya perusahaan ASA ini merupakan penyedia database cloud gitu. Oh, Nah, jadi untuk perusahaan lebih baik itu ditaruh untuk naruh database itu di cloud atau on-premise saja Pak, karena misalnya aku pernah dengar dari seseorang, misalnya kita taruh perusahaan apa, naruh database penting itu jangan di cloud tapi di on-premise, karena ditakutkan misalnya di cloud nih nanti dari perusahaan si cloud itu bisa ngelihat data-data kita. Nah, dikhawatirkan data-data kita itu bisa dilihat sama si perusahaan cloud tersebut dan benar-benar jadi worst case-nya perusahaan cloud itu bisa punya produk yang sama dengan perusahaan A. Seperti itu, Pak. oh, oke, maksudnya gitu ya. Ya itu Pak, kembali lagi bahwa Bapak harus jelas menaruh menaruh aplikasi atau data tersebut ke perusahaan data centernya yang bisa dipercaya Pak. Ada klausalnya Pak. Ada klausalnya yang Bapak juga kan kalau punya orang IT di bidang digital forensik bisa tahu nih ada yang melakukan pengambilan data di luar orang yang punya otorisasi atau tidak. Tetapi pengalaman sih Pak, yang melakukan pencurian data itu kebanyakan dari sisi internal dan eksternalnya outsourcing-nya Pak, gitu Pak. Kayak gitu. Jadi Bapak punya outsource ya atau punya perusahaan partner yang mengupdate atau mengembangkan Bapak mengembangkan aplikasi itu melewati perusahaan partner kan. Ini kan kadang-kadang juga mereka punya akses ke aplikasi Bapak gitu. Oke, berarti Seperti itu juga bisa juga sih.
Oke, Tetap berarti nggak melibatkan secara langsung si penyedia jasa eh, cloud itu berarti Pak ya? betul betul dan bahkan tadi saya sarankan biasanya jarang perusahaan itu full di cloud, Pak. Biasanya mereka memang ada sesuatu data, ada suatu informasi yang masih tetap di on premise, Pak. Jadi modelnya mungkin mereka kalau Bapak pernah belajar, pernah tahu tentang blockchain lah, Pak. Prinsipnya tuh informasi itu jangan semua ditaruh di dalam satu wadah, tetapi kita pecah-pecah sehingga orang ngambil satu tempat itu nggak akan bisa mendapatkan informasi yang utuh gitu, Pak. Karena kunci yang lain ada di wadah-wadah lainnya gitu, Pak. Oke, oke, oke. Oke, baik Pak Andri, terima kasih banyak Pak Oke Andri ya. oke, Pak, Sehat selalu sama-sama, Pak. Pak. Ya, makasih, Pak. Terima kasih untuk Mas Isam Balon atas pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Heron Hermawan. Pertanyaannya adalah Pak Handri, untuk use case quantum computing di kehidupan sekarang itu contohnya gimana ya Pak? Dari yang saya lihat sekarang belum pernah nemu use case quantum computing. Silakan Pak Handri untuk menjawab. Ya, jadi kalau quantum computing ini sebetulnya masih dalam development ya, masih dalam level development di universitas ya. Tetapi dari hasil development-nya itu punya prospek yang cukup promising yang dalam waktu 2-3 tahun ke depan penggunaan cloud computing ini mungkin sudah bisa uh, dimarketkan, masuk ke market gitu dan itu mereka melihat bahwa prospeknya ke depan salah satunya adalah tentunya adalah untuk memecahkan, atau mensimulasikan bukan mencari, perhitungan untuk mencari, obat untuk, HIV ya, atau juga kanker. Itu kan kita perlu mensimulasikan, keefektifan daripada obat yang akan kita berikan ke pasien itu dengan beberapa skenario, dengan ratusan atau ribuan skenario, jutaan skenario, itu dengan, quantum computing itu akan lebih cepat. Atau juga untuk memprediksi tentang, sains ya, untuk memprediksi, tentang, keadaan, kapan, pemanasan global ini itu kita bisa recover secara utuh gitu umpamanya. Jadi data-data yang sangat besar yang membutuhkan suatu kecepatan komputer yang jauh lebih cepat dari kita sekarang, untuk menemukan penyakit, untuk membuat kehidupan yang lebih baik, untuk bagaimana, kita menemukan solusi untuk, eee, perubahan iklim ini ya, yang dunia makin mendidih ya, bukan makin panas atau makin hangat, tapi makin mendidih, itu solusinya apa gitu. Itu kalau kita bantu dengan suatu, quantum computing, itu prosesnya solusinya bisa akan lebih cepat. Itu contoh-contohnya ya saja, termasuk juga mungkin masalah ekonomi dan sebagainya. Mungkin seperti tapi memang di market belum masif ya, baru di level, penelitian tapi sudah promoting, sudah menjanjikan ya hasilnya, seperti itu. Mungkin gitu, Mbak. Baik, apakah untuk Mas Sharon Hermawan sudah jelas Mas? Baik, sudah jelas Pak. Terima kasih untuk Syahroni Hermawan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Henry dari Mas Bukiram Omegacom. Pak Henry, sertifikasi untuk Cloud Engineer ada berapa level? Bagaimana peluang kerjanya di Indonesia? Ya, Yang pertanyaannya Pak. saya jawab yang peluangnya lagi banyak nih. Jadi saat ini yang lagi dibutuhkan cukup banyak di luar data scientist ya, selain orang tahu data scientist itu adalah cloud engineer dan juga cyber security itu, meningkat sekarang karena pertama ya tadi, memanage cloud computing itu berbeda dengan memanage, perlu ada suatu adaptasi, perubahan cara memanage on premise dengan cloud computing. Levelnya itu ada bermacam-macam ya, ada associate ya bisa mahasiswa itu kita kasih levelnya associate atau pemula. Kemudian habis itu masuk ke profesional dan spesialis. Itu ada 3 atau 4 tingkat ya di atas associate kayak gitu sih. Nah mungkin detailnya bisa buka di websitenya Azure ya ada education atau juga di Google atau juga di AWS itu ada level-level untuk cloud engineer gitu loh. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak.
Baik Bapak, untuk Mas Buki Megakum, bagaimana Mas? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Bukirom ya, Bukirom. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan tadi tentang level cloud engineer itu memang ada beberapa tingkat, tapi biasanya kalau di level universitas kita kasih di level associate ya, mereka mendapatkan sertifikat associate cloud ya, kemudian nanti dia dan itu gratis ya. Kalau universitas-universitas yang punya kerjasama dengan data center academy ya, kan ada AWS Academy, Google Academy, ada Microsoft Academy, itu biasanya gratis. Itu jadi modal nanti kalau mau ngambil yang profesional dan spesialis itu memang berbayar ya. Tetapi selama jadi mahasiswa itu yang berbayar tadi itu biasanya potongannya lumayan besar. Jadi selama jadi mahasiswa atau menjadi student itu kita mengencourage mereka untuk sampai level yang cukup baik sehingga mereka begitu bekerja juga sudah punya modal yang cukup dan juga sudah menjadi seseorang yang punya sertifikasi dan pengalaman yang cukup baik seperti itu sih. Baik Bapak Hanji, untuk Mas Buki sendiri pun sudah merasa jelas ya Pak dengan jawaban Bapak. Untuk teman-teman lain sekiranya apakah masih ada yang ingin bertanya? Halo, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Izin bertanya, Pak Andri. Dari banyaknya informasi yang didapat ya gitu kan ada untuk profesional dengan cloud engineer dan ada database engineer. Ini Betul. apakah sama antara cloud engineer dengan database engineer? Kemudian apabila berbeda, untuk fokus dari cloud engineer itu apa yang harus dipelajari? Kalau misal di database engineer itu kan minimal harus paham dengan query language gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke. Jadi memang untuk apa profesi cloud engineer ini sebetulnya kalau ngelihat itu sama seperti admin network Pak. Jadi lebih karena infrastrukturnya. Infrastruktur bagaimana manage cloud-nya. Jadi dia monitoring, memanage, mengoptimalkan resource, mengoptimalkan cost, itu biasanya pekerjaan cloud engineer seperti. Kalau database engineer beda lagi Pak. Kalau database engineer atau mungkin sekarang levelnya ke arah data warehouse atau big data itu ke arah data scientist. Jadi bagaimana dia bisa mengolah. Jadi dia memanfaatkan infrastruktur database-nya di cloud ya Pak. Dia yang memanage agar data itu bisa dioptimalkan gitu Pak. Jadi dia tinggal menggunakan saja memanage database-nya. Jadi database-nya di-manage, di-merge, diintegrasikan dengan data lain gitu kan. Kemudian data-data tersebut menjadi resource atau juga menjadi sumber data bagi pekerjaan lainnya. Jadi seperti data scientist dia kan butuh banyak data dari banyak data. Nah, data-data ini kan sumbernya bisa banyak, Pak. Ada yang dari lapangan, ada yang dari finance, ada yang dari produksi, dan formatnya kadang-kadang berbeda-beda. Nah, itu tugas database engineer itu mungkin salah satunya adalah bagaimana mereka datanya bisa diakses oleh orang lain atau seperti data scientist itu kan perlu data-data itu yang berbeda sumber-sumbernya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, sepertinya pertanyaan dari Mas Budi Ali menjadi penutup dari sesi tanya jawab kita hari ini ya Pak. Terima kasih untuk Mas Budi Ali atas pertanyaannya dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Handri Santoso atas jawaban-jawaban yang sangat informatif dan mendalam. Kami sangat menghargai waktu dan pengetahuan yang Anda sharing dengan kami hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang tadi telah berpartisipasi secara aktif dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman sangat membantu perkaya diskusi kita hari ini. Oke, sebelum lanjut, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan mengenai materi Trends in Cloud Computing yang dibahas oleh Pak Handri Santoso tadi.
Jadi untuk cloud computing ini seperti memang memudahkan para developer baik itu dari segi penggunaan resource maupun dalam hal memanage infrastruktur. Cloud computing banyak berkembang yang tadinya hanya 3 menjadi everything as a service. Alasan mengapa kita harus tetap update dengan tren pada masa depan yaitu seperti agility, cost saving, increase productivity, improve security, scalability, better collaboration, flexibility, enhance consumer experience, dan disaster recovery. Baik, sekian dari kesimpulan materi yang Bapak sudah jelaskan tadi mengenai trend in cloud computing. Oke, karena kita sudah di penghujung acara nih Pak, sekali lagi saya ingin berterima kasih untuk Bapak Henry Santoso atas presentasi dan jawaban yang luar biasa mengenai trend in cloud computing. Kami yakin banyak dari kita yang mendapatkan wawasan baru dan bermanfaat untuk kami ke depannya ya Pak. Oke, untuk Bapak Henry sendiri apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Saya kira cukup. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada eh, Lumos Hive ya atas kerjasama dalam seminar hari ini dan juga kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti dari awal dan sampai selesainya seminar ini. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Baik Bapak, terima kasih kembali. Dan juga terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam webinar kali ini. Kami berharap acara ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman semua. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk webinar hari ini. Terima kasih Pak Henry dan teman-teman. Sampai jumpa kembali. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Halo teman-teman, selamat datang di Lumos Hive Academy. Untuk memulai materi hari ini, kita menggunakan software Visual Studio Code atau VS Code untuk membuat programnya. Hal yang teman-teman perlu lakukan pertama kali adalah membuat .html-nya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari di sesi ini. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, problem solving. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, pemrograman dasar. Dan yang kelima, implementasi ke dalam bahasa pemrograman block code.